Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahayu Hulopi dengan NIM 1314269 kelas 6C Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang memahami dan mendeskripsikan peranan supervisi pendidikan dalam memperbaiki efektivitas pembelajaran. Bagian A, konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip supervisi. Dalam melaksanakan tugasnya, seseorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu satu, prinsip fundamental atau dasar, yang kedua prinsip praktis, yang ketiga prinsip negatif. Kemudian tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah memperbaiki pembelajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru. Keempat, mukasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Dan yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf serta memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi. Kemudian yang kelima, tipe supervisi pendidikan. Otokratis, demokratif, pseudo atau kuasai demokratis atau demokratis semu, manipulasi, diplomatis, dan laissez-faire. Kemudian keenam, jenis-jenis supervisi. Yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Sedangkan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar, sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Kemudian yang ketujuh, alat-alat bantu supervisi pendidikan. Antara lain ada perpustakaan profesional dan perpustakaan sekolah, buku kurikulum atau rencana pelajaran dan buku pegangan guru, dan buletin pendidikan dan buletin sekolah. Kemudian yang ke-8, objek supervisi pendidikan. Menurut Pitt A. Siehertian, objek supervisi di masa yang akan datang mencakup pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan staf, dan pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Kemudian yang ke-9, manfaat supervisi pendidikan, yaitu satu, mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru-guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar. Yang kelima, mampu mengetahui petugas yang perlu diganti. Yang keenam, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan
tujuan pengajaran. Yang ketujuh, mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Yang kedelapan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Kemudian bagian B, pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Pendekatannya yaitu yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kemudian yang kedua, pendekatan non-direktif. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Kemudian teknik supervisi pendidikan, antara lain yang pertama, teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang dilakukan terhadap guru secara pribadi. Kemudian yang kedua, teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Baiklah, itulah hasil dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.